Wahana Masyarakat Aliran Sungai atau WAMAS Asahan bersama Pemerintahan Desa Sei2 Hulu dan Pemerintahan Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan akan melakukan investigasi Sungai Asahan untuk mengidentifikasi penyebab banjir yang melanda 5 desa di Kecamatan Simpang 4 dan sebagian kota Tanjung Balai. Banjir yang berlangsung sekitar 5 bulan tersebut telah merusak pemukiman, fasilitas umum, serta lahan perkebunan dan peternakan masyarakat. Tujuan dari investigasi ini adalah untuk mengungkap bahwa pembangunan tanggul dan pintu air pengendali banjir belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah banjir di kawasan tersebut, serta mengungkap bahwa ulag gelugur di Desa Teluk Dalam menjadi penyebab lain terjadinya banjir di Desa Sei2 Hulu, Desa Silomlom, Desa Simpang 4, Desa Anjong Ganjang, dan Desa Perkebunan Sukaraja, dan sebagian kota Tanjung Balai. Kami dari Wahana Masyarakat Aliran Sungai Kabupaten Asahan akan melakukan investigasi terhadap peristiwa banjir yang terjadi di Desa Sei2 Hulu dan juga termasuk sebagian kota Tanjung Balai. Menurut informasi yang kami peroleh bahwa banjir ini sudah berlangsung lebih kurang 5 bulan. Dan alhamdulillah saat ini kondisinya sudah mulai bersurut meskipun itu hanya pada wilayah jalan. Namun di pemukiman-pemukiman berdasarkan informasi yang kami peroleh masih terjadi genangan air. Nah, oleh karena itu kami dari Wahana Masyarakat Aliran Sungai ternyata setelah kami telusuri ada beberapa titik penyebab banjir yang terjadi di Desa Sei2 Hulu. Nah, untuk itu mari kita ikuti investigasi kami untuk melihat secara langsung apa penyebab banjir di Desa Sei2 Hulu. Selama lebih kurang 5 bulan, ratusan rumah penduduk di Desa Sei2 Hulu Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Asahan digenangi oleh air banjir yang berasal dari luapan Sungai Asahan. Desa yang dialiri oleh 3 bandar, yaitu Bandar Jepang, Bandar Jaksa, dan Bandar Haji Daud ini, kondisi banjirnya akan semakin parah apabila hujan terus turun mengguyur. Rumah-rumah warga serta fasilitas umum dibanjiri air sehingga menghambat kegiatan sehari-hari masyarakat di sana, bahkan sampai melumpuhkan beberapa akses jalan dan sulit untuk dilintasi. Akibatnya perekonomian di desa tersebut juga terhambat. Dampak dari banjir ini juga membuat jalan menjadi rusak, sehingga menyulitkan warga untuk melintas. Banjir terus meluas hingga ke 12 dusun di desa itu, dengan ketinggian 60 cm, bahkan di titik-titik tertentu mencapai 150 cm. Akibatnya sebanyak 5.562 jiwa terdampak, dan paling sedikit sekitar 237 jiwa mengungsi. Tidak hanya di Desa Sei2 Hulu saja, banjir juga terjadi di Desa Silomlom, Desa Simpang 4, Desa Anjong Ganjang, dan Desa Perkebunan Sukaraja, dan sebagian kota Tanjung Balai yang berada di Kecamatan Datuk Bandar. Desa Sei2 Hulu dialiri oleh 3 bandar. Pertama, Bandar Jepang. Bandar ini alirannya dimulai dari Dam 1 dengan 2 pintu air, hingga bermuara ke Sungai Asahan di kota Tanjung Balai. Kedua, Bandar Jaksa. Bandar ini alirannya dimulai dari Dam 2 dengan 3 pintu air hingga bermuara ke Sungai Asahan. Dan ketiga, Bandar Haji Daud. Bandar ini alirannya dimulai dari Dam 3 dengan 4 pintu air hingga bermuara ke Sungai Asahan. Banjir tersebut diidentifikasi dikarenakan adanya pembangunan pintu air di ujung atau muara Bandar Jaksa, tepatnya pada perbatasan kota Tanjung Balai dengan Desa Sei2 Hulu Kecamatan Simpang 4. Pintu air ini lebih dikenal dengan sebutan sokat. Pintu air yang memiliki 2 pintu dengan masing-masing berukuran kurang lebih 4 meter ini dirancang oleh pemerintah pusat untuk menampung 3 aliran air, yaitu aliran air Bandar Jaksa, Bandar Haji Daud, dan Sungai Selincing, sedangkan Bandar Jepang memiliki muaranya sendiri.
Akibatnya air akan tertahan sehingga menambah debit ketinggian air pada Bandar Jaksa, Bandar Haji Daud, dan menimbulkan banjir di Desa Sei 2 Hulu Kecamatan Simpang 4. Sebelum dibangun pintu air tersebut, aliran Bandar Jaksa, Bandar Haji Daud, dan Sungai Selincing langsung menuju Sungai Asahan. Namun sejak proyek pintu air dan tanggul pengendali banjir yang dibangun oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera, kedua Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia sepanjang lebih kurang 27 km pada tahun 2015 sampai dengan 2018 menutup muara Bandar Haji Daud dan Sungai Selincing, sedangkan Bandar Jaksa dijadikan sebagai pintu air. Akibatnya terjadi kontra antara dua kelompok masyarakat di Desa Sei 2 Hulu. Satu kelompok setuju dengan pembangunan tanggul itu, khususnya masyarakat Dusun 10, sedangkan masyarakat lain setuju tetapi tidak menutup muara Bandar Haji Daud dan muara Sungai Selincing. Karena menurut mereka, dua pintu air tidak mampu menampung air yang berasal dari bandar-bandar dan beberapa anak sungai. Penutupan muara Bandar Haji Daud dan Sungai Selincing dianggap warga atas sebagai penyebab banjir, sehingga mereka membongkar atau menjebol kembali tanggul yang menutup aliran Bandar Haji Daud dan Sungai Selincing agar aliran air bisa lebih lancar dan deras menuju Sungai Asahan dan harapannya bisa mengurangi banjir. Nama Aminuddin Marpaung, selaku masyarakat Desa Sungai 2 Hulu. Ini adalah benteng tahun 2016. Yang dulu ini sungai yang Bandar Jaksa, Bandar Haji Daud, Bandar Sungai Selincing bisa menyatukan terus langsung ke Sungai Asahan. Dengan dibangunnya benteng ini, makanya tertutup semuanya. Jadi hanya satu pintu aja. Hanya satu pintu ini di Bandar Jaksa. Masuk dari sana 9 pintu. Nah, salah satunya ada pintu lagi di Kota Madia. Itu yang dari Bandar Japang itu 5 bulan. 5 bulan kami udah mengalami banjir. Sehingga Aktivitas masyarakat habis. Sekolah-sekolah banyak yang libur. Peladangan hancur lah. Tak ada bisa tanam tanaman apa pun tak bisa. Harapan kami ini dibuka. Nah, sungai Bandar Haji Daud, Sungai Selincing dibuat jembatan. Karena masyarakat pun di sana banyak kan. Nah, kalau apa begitu kan. Kalau terbukanya ini istilahnya ada masyarakat lah istilahnya. Kalau apanya masyarakat tak tahan di sana sampai berapa bulan sampai apa kan. Masyarakat dah, kalau masyarakat yang ramai kan banyak. Di sana udah habis, terendam rumah semua habis, tanam-tanaman habis semua. Selain itu, dengan dijadikannya pintu air pada Bandar Jaksa tersebut sebagai pintu utama aliran air menuju Sungai Asahan, menyebabkan nelayan-nelayan sangat kesulitan menuju ke Sungai Asahan, dikarenakan arus air pada pintu air tersebut sangatlah deras. Bahkan sudah memakan korban beberapa nelayan. Namun, setelah dijebolnya tanggul tersebut, justru malah memberikan masalah bagi warga bawah, karena dengan dijebolnya tanggul tersebut, warga bawah tidak bisa melintas, karena tanggul yang juga berfungsi sebagai jalan terputus oleh aliran air. Solusinya, warga bawah terpaksa membuat jembatan darurat agar bisa melintas dan kembali beraktivitas. Sungguh kondisi ini sangat menyulitkan dan membuat dilema. Dengan dijebolnya tanggul akan mengurangi genangan air dan memudahkan nelayan melintas ke Sungai Asahan tanpa melalui pintu air yang arusnya sangat deras. Namun, warga bawah terpaksa membuat jembatan darurat agar tetap bisa melintas melalui tanggul. Warga bawah berharap jika memang harus menjebol tanggul, agar mereka dibuatkan jembatan yang lebih layak dan kokoh agar tidak menimbulkan bahaya saat melintas. Nama saya Mariani, kami dari Desa Sei 2 Hulu, Kecamatan Simpang 4, Dusun 10. Sekarang yang kami keluhkan ini Pak, ini sungai ini, simpelnya ini maunya dicabut. Ini dulu sungai sampai dulu ke Sungai Asahan. Berjalan airnya dengan lancar, jadi selama ini yang ditutup ini jadi kayak gini. Nah, sungai-sungai kan sekarang banyak yang ditutup kan, jadi dijadikan pintu dam itu cuman itu saja, jadi tak mampu Pak. Jadi kayak gini lah, banjirnya di sana kan tambah tak koring-koring lah namanya kata orang tuh kan. Kami pun tak merasakan karena kami di sini di tanggul nih kan. Jadi itu yang dikeluhkan tuh kan. Semana lah ini supaya ini diperbaikin macam
semula atau dibuat jembatan kan, biar bagus, biar kita masyarakat ini nggak ada nanti yang saling bentrok. Jadi kayak gini saling bentrok kan. Kami yang di sini, iya itu kan Pak, itu kan baru dibobol masyarakat karena biar arus airnya deras ke sana. Nama saya Nikmah. Kampung saya di Kecamatan Simpang 4, Desa Sungai Dua Hulu. Jadi sekarang kami ini Pak minta mohon sungai ini diperbaiki secepat mungkin. Biar kami pun enak berusaha, anak sekolah pun biar lancar berjalan, jangan tersendat-sendat. Jadi selama ada sungai ini, pembendungan ini Pak, hancur semua orang yang di desa-desa ini semua. Jadi tolonglah Pak, kami diperhatikan. Jangan sampai kami ini begini aja seterusnya, dari tahun ke tahun. Selama kami sudah 7 bulan yang terjadi begini. Tolong ya Pak, kami ini selama ada dam-dam yang di Bolo ini, tak lancar air yang keluar biasanya tempat air yang di sungai ini, sungai-sungai kecil pun terhambat berjalan. Selain itu, berdasarkan hasil penelusuran tim Wamas di Sungai Asahan, penyebab lain banjir diidentifikasi disebabkan oleh karena belum adanya tanggul di Ulak Gelugur di Desa Teluk Dalam, Kecamatan Simpang 4. Debit air Sungai Asahan yang begitu tinggi menyebabkan air mengalir deras ke Ulak Gelugur dan menyebar ke wilayah-wilayah sekitar Ulak Gelugur yang mengakibatkan banjir. Kondisi ini disebabkan adanya proses sedimentasi fluvial pada Sungai Asahan di dekat Ulak Gelugur. Jika dilihat dari Google Map, maka akan terlihat perubahan bentuk aliran Sungai Asahan tersebut dari tahun ke tahun. Perubahan bentuk aliran Sungai Asahan tersebut menyebabkan Ulak Gelugur semakin terairi deras air dari Sungai Asahan, apalagi belum adanya tanggul di Ulak Gelugur tersebut. Kondisi inilah yang menambah wilayah yang terdampak banjir di Kecamatan Simpang 4, yaitu selain di Desa Sei Dua Hulu, juga terdampak banjir di Desa Silomlom, Desa Simpang 4, Desa Anjung Ganjang, dan Desa Perkebunan Sukaraja, dan sebahagian kota Tanjung Balai yang berada di Kecamatan Datuk Bandar. Kita berdiri yaitu di lokasi daripada Desa Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, yaitu tepatnya di bibir Sungai Asahan, tepatnya di Ulak Gelugur yang ada di Desa Teluk Dalam. Kita lihat bersama yang mana di belakang kami bahwa inilah pecahan benteng yang ada di bibir Sungai Asahan yang namanya adalah Ulak Gelugur. Sepanjang kalau kurang lebih saya 150 meter kalau kita lihat daripada di sekitar daripada Ulak Gelugur. Dengan adanya pecahnya Ulak Gelugur ataupun daripada di bibir Sungai Asahan ini yang mengakibatkan yaitu ada 5 desa di Kecamatan Simpang 4 yaitu terkena yang namanya bencana banjir. Yang pertama Desa Sei Dua Hulu, yang kedua Desa Simpang 4, yang ketiga Desa Silomlom, Sukaraja, dan Anjung Ganjang. Penanggulan di bibir Sungai Asahan yang mungkin
belum terrealisasi sepanjang 8 kilo lagi sampai ke Desa Seidu Hulu. Daripada Teluk Dalam yang kita berdiri sekarang sampai Desa Seidu Hulu sekitar 8 kilo lagi. Yang mana saat sekarang tanggul yang ada di bibir Sungai Asahan ini rendah maupun daripada pecah daripada tanggul yang ada di bibir Sungai Asahan. Kami daripada masyarakat Desa Seidu Hulu di 5 desa Kecamatan Simpang 4 maupun masyarakat Kota Tanjung Balai berharap penuh kepada pihak yang berkaitan tentang persoalan penanganan tanggul yang ada di bibir Sungai Asahan. Kami berharap secepatnya. Sebab kenapa? Kita lihat bersama air yang ada di wilayah kami, khususnya di Desa Seidu Hulu, sekitar 5 bulan kurang lebih sudah bernaung di desa kami. Maka dalam kesempatan ini kami daripada masyarakat di 5 desa maupun daripada Kota Tanjung Balai berharap penuh Bapak agar kiranya cepat realisasinya penanggulan di bibir Sungai Asahan sepanjang 8 kilo. Berapa lama banjir yang ada di Desa Seidu Hulu dan sekitarnya? Kalau kami hitung-hitung di bulan 9 tanggal 10 kami sudah melaporkan ke pihak kecamatan bahwa Desa Seidu Hulu banjir sudah meluap daripada Sungai Asahan. Adapun di 3 anak sungai yang saya sebutkan tadi, yaitu Bandar Jepang, Bandar Jaksa, dan Bandar Daud. Maka dalam kesempatan itu wilayah dari Desa Seidu Hulu kurang lebih 4.725 hektar. Sekitar 1.543 KK, jiwanya 6.000 jiwa. Maka dalam kesempatan ini kerugian daripada masyarakat saya, yang mana masyarakat saya sekitar 50% yang namanya petani ya Pak. Petani dan selain sebagainya ada juga wira swasta. Maka dalam kesempatan ini kerugiannya cukup banyak Pak. Kalau dihitung uang luar biasa Pak. Berdasarkan hasil telusuran kita, ada beberapa desa yang masih terlihat banjir terus melanda, yaitu Desa Seidu Hulu, Desa Simpang 4, Desa Sukaraja, Desa Aju Gajah, dan Silomblom. Itu kami lihat masih terjadi banjir. Kira-kira apa yang penyebab banjir yang terjadi di desa di Kecamatan Simpang 4 itu? Terima kasih Pak. Untuk penyebab terjadinya banjir di Kecamatan Simpang 4 itu yang pertama akibat debit air yang cukup tinggi, yang pertama, ya kan Pak. Yang kedua di Kecamatan Teluk Dalam itu ada namanya yang Ulak Bandung dan Ulak Gugur ini kan istilahnya ada pengerjaan tanggul yang sampai dengan saat ini belum selesai. Kita ada di pemerintah kecamatan berharap supaya pengerjaan tanggul itu diselesaikan karena dengan selesainya pengerjaan tanggul ini kemungkinan besar nanti untuk khusus desa Sungai Hulu, Desa Simpang 4 kemungkinan banjir itu tidak seperti sekarang ini Pak. Berapa lama sudah terjadi banjir di daerah, di desa-desa di Simpang 4? Kalau terjadi banjir kurang lebih sekitar 6 bulan Pak, 6 bulan, sekitar 6 bulan. 6 bulan ya. Siapa? Jadi kondisi saat ini? Kondisi saat ini ya sama-sama. Kadang saya memantau di wilayah di sana, di wilayah Desa Sungai Hulu ya, khususnya Desa Sungai Hulu, pemukiman ya ada juga genangan air sedikit Pak. Cuman kita khawatirkan kan Pak, saking tingginya debit air hujan dari atas, ini kemungkinan besar air akan turun ke bawah dan intensitas air naik dan mengenangi pemukiman rumah masyarakat. Dengan pemerintah? Harapan kami ya dari khususnya dari pihak kecamatan agar pengerjaan proyek yang dilaksanakan oleh pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara agar segeralah Pak dilanjutkan Pak. Itu harapan kami Pak. Agar ulak itu tertutup. Namun ada opini yang berkembang bahwa penyebab banjir yang terjadi di Desa Seidu Hulu diakibatkan adanya penutupan aliran pada sodetan anak sungai yang menghubungkan Sungai Asahan dengan kanal yang berada di pinggiran lahan perkebunan. Tetapi opini tersebut tidaklah benar, karena posisi sodetan tersebut berada di seberang sisi Sungai Asahan, yang menyentuh 5 desa yang terdampak banjir dan juga jauh dari Ulak Gelugur, yang lebih dulu diairi Sungai Asahan. Sementara, luapan Sungai Asahan lebih dulu terjadi di Ulak Gelugur, bukan di sodetan. Justru, setelah sodetan tersebut ditutup, malah menguntungkan bagi warga Desa Sei Paham dan Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, serta Desa Padang Mahondang, Kecamatan Pulau Rakyat,
karena wilayah di 3 desa tersebut tidak tergenangi air dari limpahan Sungai Asahan melalui kanal-kanal. Berdasarkan hasil telusuran wahana masyarakat aliran sungai, bahwa tidak ada keterkaitan antara pecahan alur Sungai Asahan dengan Ulak Gelugur yang menjadi penyebab terjadinya banjir di beberapa desa di Kecamatan Simpang Ampat. Kenapa? Karena antara Ulak Gelugur satu di barat, seolah-olah satu di barat, satu di timur. Jadi sehingga tidak menyambung. Kalaupun seandainya terjadi banjir di desa Sei Dua Hulu dan beberapa desa di Kecamatan Simpang Ampat, itu semata-mata berdasarkan hasil penelusuran kami karena Ulak Gelugur sudah lebih tinggi air permukaan daripada daratan di Ulak Gelugur. Dari semua penelusuran dan investigasi yang dilakukan oleh Wamas, maka harapannya adalah pemerintah pusat bisa melanjutkan pembangunan tanggul yang ada pada Ulak Gelugur, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, sehingga air luapan Sungai Asahan tidak masuk ke wilayah tersebut. Harapan berikutnya adalah pemerintah pusat bisa mengkaji ulang bangunan pintu air pengendali banjir yang terdapat pada Muara Bandar Jaksa, agar bisa dilebarkan lagi pintu airnya, agar bisa sesuai daya tampungnya dengan air dari aliran Bandar Jaksa, Bandar Haji Daud, dan Sungai Selincing. Oke, jadi berdasarkan hasil penelusuran kita, wahana masyarakat aliran sungai selama 1 hari ini, mulai dari muara di Kota Tanjung Balai yang berbatasan dengan ujung Sungai Dua Hulu, ada 2 pintu air. Di situ menampung dari 9 pintu air. Semuanya bermuara kepada 1 pintu atau 2 pintu air. Jadi sehingga rasanya tidak mungkin 1 pintu air yang di sana itu menampung 3 dam yang memiliki 9 pintu air. Jadi oleh karena itu kami meminta kepada pemerintah pusat bahwa Sungai Asahan ini menjadi persoalan. Kenapa? Karena kita tadi melihat Ulak Gelugur yang berada di Desa Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam sudah digenangi air, menjadi sumber air Sungai Asahan itu masuk melalui Ulak Gelugur itu. Dan kami minta Ulak Gelugur ini harus diberi tanggul secepatnya, harus dibangun tanggul. Jadi sehingga persoalan banjir yang dirasakan oleh masyarakat selama 5 bulan ini dapat teratasi. Kalau memang itu tidak dapat diatasi, maka banjir akan terus melanda di Desa Sei Dua Hulu, Desa Simpang Ampat, Anju Ganjang, Silomlom, dan Sukaraja. Wamas dan seluruh warga Desa Sei Dua Hulu, Desa Silomlom, Desa Simpang Empat, Desa Anjung Ganjang, dan Desa Perkebunan Sukaraja sangat berharap semoga banjir yang selalu terjadi bisa diatasi, sehingga aktivitas-aktivitas tidak terganggu dan hidup jauh lebih tenang, damai dan sejahtera.